Selamat datang, ikuti saya. Saya memiliki Infinix Zero 3 dan hari ini saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas perangkat dan spesifikasinya. Jadi, langsung saja mari kita buka. Saya juga memiliki sebuah barang ini yang datang bersamanya, jadi saya akan melihat yang ini juga. Bagaimanapun, mari kita mulai dengan ponselnya sendiri, yang sedikit lebih menarik. Sekarang, sebelum saya mengangkat ini, saya ingin melihat beberapa hal dari Infinix yang tidak akan pernah saya lewatkan. Kesempatan untuk hanya omong kosong tentang praktik pemasaran yang tidak jelas dan buruk. Jadi, perangkat ini sudah cukup baik dari segi spesifikasi sejak awal. Jadi, ini semakin membuat saya bingung menyebutkan hal-hal seperti NFC dan suara dari JBL. Suara dari JBL itu tidak ada artinya, karena tetap saja ini adalah speaker ponsel, jadi suaranya akan terdengar seperti sampah. Hampir setiap ponsel memiliki NFC, tetapi tidak ada yang benar-benar salah dengan kedua fitur itu. Dimana saya merasa ini benar-benar mengerikan adalah ketika membahas tentang 24 TB. Jadi kita memiliki 512 GB penyimpanan yang merupakan jumlah penyimpanan yang cukup baik. Dan jika kamu lihat di sini dengan teks kecil yang tidak jelas ini, kita memiliki 12 ditambah 12 GB RAM. Sekarang, bagi orang-orang yang tahu tentang komputer, kalian tahu bahwa ini benar-benar omong kosong. Dan bagi orang-orang yang tidak tahu, ini adalah penipuan yang benar-benar menjijikkan. Kamu tidak bisa mengubah penyimpanan menjadi RAM tambahan. Karena yang satu disebut misalnya SSD, yang lainnya RAM, seperti yang kita ketahui, domba jantan sekarang nama ini. Bukankah itu hanya untuk kesenangan belaka? Ada alasan spesifik mengapa disebut RAM dan fungsi tertentu untuk itu. Jadi mengklaim bahwa kamu memiliki 12, ditambah 12 itu omong kosong karena kamu tidak memiliki tambahan 12 GB RAM. Kamu memiliki 12 GB penyimpanan. Merupakan hal yang sama sekali berbeda. Sekarang penyimpanan apapun yang kita miliki di sini, itulah yang mereka ubah menjadi RAM. Jadi sini kita memiliki UFS 3 penghasil penyimpanan. Sekarang jika kamu pernah melihat kecepatan baca dan tulis RAM, dan kemudian beberapa hal yang benar-benar mengerikan seperti UFS 3.1, kamu akan melihat perbedaan yang mencolok dalam kecepatan, yang kemudian akan berujung pada kebodohan mutlak dalam memasarkan satu sebagai yang lainnya. Saya benar-benar benci ini. Tapi bagaimanapun, setelah itu, saya hanya ingin menunjukkan hal itu. Saya benar-benar membenci jenis pemasaran seperti ini karena banyak orang mungkin tidak benar-benar tahu perbedaannya. Mereka akan berpikir, kami punya 24. Mari kita jujur, 12 GB RAM di sebuah ponsel sudah merupakan jumlah ruang yang cukup. Memasarkan ini sebagai 24, itu yang pertama, kebohongan. Yang kedua, dalam kasus spesifik ini, benar-benar tidak ada gunanya. Jadi, setelah itu kita bisa masuk ke perangkatnya. Jadi di sini, kita hanya memiliki dokumen dan apa yang tampak seperti casing dan kaca tempered. Oke. Dan ini juga melengkung. Casing di sini memiliki desain yang cukup bagus. Kita memiliki bagian belakang yang terbuat dari pleather. Di sini ditambah sedikit plastik di bagian bawah dengan tulisan Zero works with GoPro. Saya tidak yakin apa yang benar-benar berfungsi dengan GoPro, dengan casingnya atau apapun itu. Saya pikir kemudian melihat pelindung layar datang dengan perangkat ini. Itu adalah kaca tempered. Sayangnya, ini adalah salah satu yang memiliki bingkai hitam di sekelilingnya yang menurut saya pribadi itu buruk karena menghalangi tampilan sedikit. Jadi kamu harus memasangnya dengan sempurna dan kemudian pada sudut tertentu mungkin tidak terlihat, tetapi itu masih bisa menghalangi tampilan itu sendiri. Jadi saya pribadi suka memiliki kaca tempered yang benar-benar bening. Bagaimanapun, dan sekarang kita beralih ke ponselnya sendiri. Mari kita lepaskan. Oke, jadi kita memiliki desain yang sangat mirip di sini dengan pembagian warna. Meskipun ini bukan pleather, saya rasa ini adalah kaca tempered yang frosted. Ini hanya memiliki sedikit pembagian warna di bagian bawah dengan angka 0. Yang lebih jelas bukan tulisan yang frosted di sini. Tapi secara keseluruhan ini terlihat cukup bagus. Saya harus mengatakan itu. Jadi kita mengeluarkannya. Mari kita lihat apa lagi yang ada di dalam kotak. Kita mendapatkan charger 45 watt yang disertakan dalam kotak. Saya tidak bisa
bisa membayangkan bagaimana mereka masih menggunakannya. Sungai membalik, M jadi. Jadi mari kita jujur, ini adalah M yang terbalik. Itu bukan bagaimana biasanya terlihat dalam font apapun yang pernah saya lihat. Jadi ini selalu membuat saya sedikit kesal. Tapi tetap saja, charger 45 watt yang disertakan dalam kotak ini cukup bagus. Kan jelas di sini kita juga memiliki kabel kita dan tampaknya juga headphone. Sekarang headphone ini adalah tipe C dan ini sangat mirip dengan apa yang terlihat pada Apple Buds. Jadi itu dia. Masukkan kembali di sini. Mari kita melangkah ke samping dan melihat tampilan di sini. Jadi kita memiliki tampilan yang cukup besar di sini dengan ukuran 6,78 inci tampilan AMOLED. Jadi kita mendapatkan blok-blok tinta ini dengan kecerahan yang cukup baik di 300 nits dan juga refresh rate yang hebat di 144 Hz dan dimiliki di rasio 89,4%. Rasio layar terhadap bodi bersama dengan 393 pixel per inci, dilapisi dengan kaca Gorilla Plus 5 dari Cornell. Dan jika kita membaliknya ke bagian belakang, di mana kita memiliki kamera-kamera kita memiliki sensor utama dengan 108 megapiksel f1.8, sensor, aperture, lebar, kemudian kita punya 50 megapiksel f.0, aperture, lensa ultra lebar 120 derajat, dan sensor kedalaman 2 megapiksel, yang hanya kamera speaker sebagai yang ketiga. Dengan kamera-kamera di bagian belakang ini, kamu bisa merekam video dengan kualitas 4K hingga 60 frame, lalu ADP sama, ditambah dengan slow motion 120 dan 240. Lalu di bagian depan kita memiliki kamera selfie yang juga 50 megapiksel f2.5, aperture lensa lebar 21 mm yang akan memungkinkanmu merekam video dengan kualitas 4K hingga 60 frame dan hal yang sama untuk 1080p hingga 60 frame. Jadi secara keseluruhan dari segi kamera cukup baik. Saya rasa resolusi dan refresh rate atau kecepatan perekaman ada di sini. Dan jika kita melihat ke bagian dalam, kita memiliki baterai 5000 mAh. Jadi ukuran baterai yang biasa di sini, pengisian daya kabel 45 watt dengan charger yang disediakan. Tapi ini juga mendukung pengisian daya nirkabel 20 watt, jadi itu cukup keren. Kita memiliki prosesor Dimensity 8200, 12 GB RAM tanpa penyimpanan yang dapat diperluas. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita menggunakan UFS 3.1 tipe penyimpanan. Sekarang jika kamu membutuhkan lebih dari 256 GB penyimpanan yang ada di perangkat ini, kamu juga bisa memilih opsi setengah terabyte 512 dan 12 GB RAM. Jadi hanya ada dua varian dari ini. Sekarang mari kita lihat apakah ada yang terlewat. Saya rasa tidak. Jadi pada dasarnya kita sudah membahas semuanya dengan memasang casing. Di sini kita bisa melihat bagaimana tampilannya dan itu membuat perangkat terlihat cukup bagus. Saya tidak akan bohong, agak. Nah, kita ambil estetika di sini dan kita memiliki tanda untuk pengisian daya nirkabel. Ini juga bisa bersifat magnetik. Dan kita lihat ini juga sekarang sekotak ini sangat tipis. Seperti yang kamu lihat, seluruh kotak ini hampir setebal ponselnya. Jadi saya penasaran bagaimana bentuk charger yang sebenarnya. Dan itu dia. Jadi ini hanya sebuah pak kecil. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini sangat kecil. Jadi mari kita lihat apakah ini menempel secara magnetik. Dan itu menempel. Seperti yang bisa kamu lihat, ini menempel. Jadi itu sebenarnya cukup bagus. Edisi di sini datang dengan perangkat yang cukup keren. Ini sangat minimalis seperti yang bisa kamu lihat. Jadi oke. Suka pendekatan seperti ini. Dengan charger yang super kecil, jelas jika kamu punya charger sendiri, kamu bisa memanfaatkannya. Dan yang spesifik ini, mari kita lihat seberapa banyak, berapa daya pengisiannya. Jadi ini adalah 19. Jadi tidak akan mengisi daya perangkat secepat perangkat ini sebenarnya bisa mengisi daya secara nirkabel. Jadi jika kamu punya charger nirkabel, kamu bisa memanfaatkan itu. Tapi yang ini tetap cukup bagus, mengingat betapa mudahnya untuk meletakkannya dengan benar di atas perangkat dan membuatnya mengisi daya ponselmu. Sekarang satu hal lagi yang ingin saya periksa adalah apakah ini juga nempel secara magnetik tanpa casing. Dan rasanya seperti ini menempel secara magnetik sedikit sekali, tapi
itu tidak sekuat itu. Saya rasa ini hanya mencoba menempel secara magnetik pada beberapa bagian dalam, tapi tidak cukup kuat untuk bahkan menahannya. Nah, jadi kamu bisa lihat, ini seperti mengangkatnya sedikit sekali. Jadi ya tentunya jelas ini akan bekerja jauh lebih baik dengan cara yang lebih baik, sangat baik. Dan yang ini, karena ini benar-benar menempel secara magnetik dengan benar pada yang ini, di sini kamu tidak memiliki posisi spesifik di mana ini menempel. Jadi ini hanya meluncur, jelas membuatnya sedikit lebih sulit untuk kamu sisihkan dengan benar. Jadi casing ini akan menjadi solusi yang jauh lebih baik jika kamu ingin menggunakan charger nirkabel. Tapi bagaimanapun, dengan itu dikatakan semoga kamu menemukan ini sangat membantu. Dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih telah menonton.